fatanazzala biruhi ala nuril anwar, nur ala nur Sayyidina Muhammad. Fasayakhtam biliwilayati ataratihi zurriyatihi Sayyidina al-Mahdi khalifatihi fi akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Sama-sama kita cintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pewarisnya, para masyayikh, para ulama, terutama para zuriatnya. Kami sangat mencintai antum semua. Zuriat disebut-sebut di dalam hadis. Nabi ditanya mengenai kaifa nusalli alaik, bagaimana cara kami mengucapkan salam atas engkau wahai Rasulullah. Dalam salah satu contoh dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi. Begitu dalam riwayat-riwayat yang bertebaran dalam hadis-hadis yang sahih. Apa artinya? Setiap kali kita bersolawat, maka solawat kita sampai kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingkar terhadap wujud zuriat itu ingkar pada jidnya, kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saksikanlah wahai Rasulullah, saksikanlah wahai Sayyidina Muhammad, kami mencintaimu, mencintai zuriat-zuriat. Tapi Nabi punya zuriat jalur lain yang beliau sebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dalam ilmu fikih, pewaris itu keluarga bukan? Benar, keluarga. Benar. Ya, sahih. Bisa gak tetangga dapat warisan? Gak bisa. Jadi anak dulu, ya. Mungkin saudara kita bisa. Oleh karena itu, al-ulama warasatul anbiya, bagi yang memahami hakikat al-Muhammadiyah, dia akan faham ada keluarga walayah, ada keluarga nubuwah, keluarga kenabian, ada keluarga zuriat atarah. Oleh karena itu kita menghormati semua mereka, baik zuriat Nabi nasaban secara nasab ataupun keluarganya dari kalangan ulama. Bapak, saudara, sahabat dimakan Allah yang sama-sama kita hormati, Syekh Ahmad Idris, ya. Mata'allahu fi hayatih, amin. Wali talamizih, wali walidaih, wali jami'i man akhaza anhu bi khair, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada tokoh-tokoh ulama, tokoh masyarakat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, ya. Antum banyak sekali dan tawaduk sekali mau hadir di majelis orang-orang yang awam seperti saya, ya. Saya ini habib bukan, ulama bukan, ya. Belum masuk. Saya tahu aib diri saya sendiri. Saya tahu buruknya diri saya sendiri. Gak pantas disebut wali Allah, gak pantas disebut kekasih Allah. Tapi saya menumpang, minta tumpangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau berkenan menerima kita yang hina ini. Amin ya rabbal alamin. Biar lebih hikmat, mari kita kirim Al-Fatihah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Fatihah itu ada namanya Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pernahkah kita dapat riwayat? Ini hadis Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan,
Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang jika tidak membaca Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Al-Fatihah. Apa gerangan di dalam Ummul Kitab tersebut? Jika sebelum menutup salat ditutup dengan salawat, lalu baru assalam menyebut nama Allah. Begitu juga awal salat menyebut Allahu Akbar. Setelah itu wajib baca Al-Fatihah. Ternyata salat itu setelah dibuka dimulai dengan salawat. Karena kalau versi kita Al-Fatihah itu salawatnya Allah. Fatihah itu salawat. Surah Al-Fatihah. Gak ada lagi. Semuanya terkumpul di dalamnya. Maka semua usul-usul pokok-pokok dalam Al-Quran ada di situ. Makanya salah satu rahasia Al-Fatihah, Nabi jemput ke arah sana. Tapi coba lihat, walaupun belum Mi'raj, tapi ini kan bagian dari cerita sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi dibedah dadanya, Nabi diterbangkan ke Al-Masjidil Aqsa. Lalu beliau diterbangkan dari Sakhra ke atas sana sampai di Aras. Jadi setelah tembus langit 1, 2, 3 sampai 7, tembus Lauh Mahfuz, maka Nabi mendengar suara Al-Qalam, tembus ada raf-raf kursiullah sampai kepada Arasnya. Aras itu juga bertingkat-tingkat. Ibn Arabi mengatakan tingkatnya 15. Dia hitung raf-raf dengan aras menjadi 15. Kalau dikurangi raf-raf dia menjadi 14. Dari mana hitungan itu? Itu urusan para ulama kita ya. Di hadis memang enggak disebutkan. Tapi mereka menceritakannya. Ya sirrul asrarnya mereka. Sampailah baginda Nabi ke puncaknya Aras. Di situ salah satu ayat yang turun tidak pernah turun sebelumnya, surah Al-Fatihah. Makanya itu menjadi spirit solat. Tanpa baca Al-Fatihah solat tidak sah. Maka turun beliau bawa kewajiban solat. Jadi Al-Fatihah itu kalau kita betul-betul kenal Allah, ruh kita Allah perjalankan ke arasnya. Maka benarlah ulama kita mengatakan, bukan hadis, Al-Mi'raj, seorang yang beriman itu adalah salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj, kenaikan ruhnya seorang beriman. Mi'raj bukan tanggung-tanggung ya. Cuma kalau kita bukan mi'raj, ngapain kita? Kalau salat ngapain? Mikir. Makanya gak pernah mi'raj, kehalang oleh fikir. Jadi hijabnya ruh itu fikiran. Kenapa ruh kita tidak merasakan Allah? Karena kita mencoba memikirkan Allah. Apalagi orang yang membayang-bayangkan Allah duduk di atas aras. Apalagi yang membayang-bayangkan Allah turun sepertiga malam terakhir. Allah tidak ada maksud seperti itu. Allah ketika menyebutkan dalam lisan nabinya, yanzilu rabbuna, Rabb turun sepertiga malam terakhir, bukan itu fokusnya. Fokusnya Allah ingin berkata. Apa katanya? Hal min da'in fa ujibulah. Adakah yang berdoa pasti aku jawab. Tapi orang gagal fokus malah debat. Bagaimana cara Allah turun? Allah betul-betul turun. Ini al-jidal fima la yanfa', berdebat untuk hal yang tidak manfaat. Kita sudah sering dengar la tatafakkaru fi zatillah, jangan berfikir mengenai zat Allah, tafakkaru fi khalqillah. Bapak, saudara, sahabat, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita cinta seseorang tapi orangnya tidak bersama kita, maka kita mencari namanya di sosial media. Benar. Karena itu thariqahnya. Kita carilah namanya. Kita input namanya di search, di tempat pencarian. Benar.
Kita lihat fotonya, kita like. Jika ada kalam-kalamnya, kita komentari. Benar, karena kita cinta. Tapi ada cara koneksinya, namanya sosial media. Facebook kah itu, Instagram kah itu, atau apapun. Itu semua menunjukkan umur, Pak. Yang pakai Instagram, anak muda. Antum pakai apa? Semuanya. Beri tua juga, muda juga. Kalau pakai Facebook, berarti umur-umuran samping saya. Kalau pakai Instagram, samping yang ini. Gak tahu lagi nanti ada apa sosial medianya. Jika kita cinta kepada Rasul, apa yang menghubungkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Facebook, Instagram itu tempat ngumpul-ngumpul, tapi online, benar. Ngumpul-ngumpul di dunia maya. Tapi sekarang ada cara koneksi kepada Rasulullah, berkumpul di alam nyata. Ngumpul-ngumpul begini, sebutlah namanya, dengarkan kisah-kisahnya, rinduilah yang punya nama, maka kalbu kita akan terhubung kepadanya. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah orang yang dapat hiburannya mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di luar sana ada orang yang berprasangka, mungkin dia tidak tahu rahasia di belakang rahasia. Kasihan mereka itu. Kenapa? Seharusnya dia sudah merindukan Nabi, malah dia menyalah-nyalahkan orang yang merindui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali ada orang datang kepada Sayyidina Anas. Apa kata orang itu? Wahai Anas, pemimpinnya pelayan Rasulullah, manakah tangan yang tangan itu dulu pernah mengabdi kepada Rasulullah? Izinkan aku mencium tangan. Disitulah sejarahnya, mencium tangan itu dihirup. Itu sejarahnya, namanya tabarruk, mengambil berkah. Sahabat Anas pun kasih tangannya. Cuma tangan saya banyak dosa, Pak, gak usah banyak-banyak dicium. Tapi tangan Sayyidina Anas memegang Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang minta tahnik sama saya gak mau. Karena saya setiap hari memandang diri saya berdosa. Tapi kalau diminta di doa, biasanya kita minta kepada Allah. Sayyidina Anas kasih tangannya, dicium oleh orang itu. Karena yang datang satu, coba yang datang 1000, kabur juga Anas bin Malik. Datang satu, dicium, dihirup sama dia. Di saat dia memegang tangan Sayyidina Anas, batinnya terhubung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di tangan itu ada memori. Makanya saudara-saudara kita tunanetra, dia melihat dengan tangannya. Benar. Dia cukup mementuh, maka tangannya itu adalah matanya. Kenapa tangan bagi tunanetra bisa menjadi mata? Dia tertutup mata yang di kepala, maka Allah bukakan baginya mata-mata yang lain. Kita ini karena kebanyakan mata, ada mata di kepala, mata di handphone, ya. Benar. Karena banyak mata di handphone, mata Facebook, mata YouTube, mata Instagram, akhirnya lupa menghidupkan mata yang di dalam. Kita ini sering kalau ketemu orang yang kita suka, kita minta diabadikan dengan foto. Benar? Ya, tidak salah. Cuma ada yang lebih afdol. Apa yang lebih afdol? Bacakan Al-Fatihah untuk yang kita cintai. Bacakan salam, ya Allah jaga dia. Itu lebih dahsyat daripada antum foto. Itu tembus ke hati. Kalau foto bisa hilang kena virus. Tapi kalau kita kirimkan Fatihah untuk yang berbicara, untuk orang yang kita cinta, itu masuk ke dalam batin. Kenapa Al-Fatihah? Karena Fatihah adalah salawatnya Allah. Itulah pelet abadi. Ya, itu pelet abadi, Pak. Sekali dibaca dia tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu, Fatihah adalah al-jami' likulli khair.
Semua kebaikan ada di dalamnya. Nabi Muhammad pun disebut dengan Al-Fatih. Surah Al-Fatihah, An-Nas, Fatihah. Nabilah mu'azzakarnya, Fatihahlah mu'annasnya. Maka sebenarnya Fatihah itu cerita tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Di suatu kesempatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan di pegunungan Mekah. Tiba-tiba ada sebongkah batu mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Batu, pakai apa dia melihat Nabi? Coba lihat matanya batu, punya enggak? Punya cincin batu? Ada matanya enggak? Di mana matanya batu? Kenapa dia tahu seorang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang lewat? Ternyata batu di tempat lain Nabi jalan, ada onta sujud ke Nabi. Semuanya dulu pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka bersaksi, Imam Ibnu Katsir menambahkan satu keterangan. Mereka kemudian memandang Sang Ahmad. Ketika mereka memandangnya, jika dia jatuh cinta dan bersolawat kepadanya, maka dia terlahir nanti sebagai keluarga Nabi atau pewaris Nabi. Jika dia memandang Nabi, tapi dia tidak ingat ini siapa sebenarnya, lahir-lahirnya bukan sebagai manusia, Allah lahirkan dicipta menjadi batu, dicipta menjadi pohon. Di sana ada yang bertasbih, benar enggak? Ada ayat begitu? Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih yang di langit, yang di bumi. Batu kah itu, pohon kah itu, hewan kah itu. Karena dulu mereka pernah memandang Allah, tapi mereka tidak memandangnya dengan tepat. Mereka memandangnya dengan penuh kekurangan. Maka ketika di dunia mereka hanya diciptakan menjadi batu belaka. Alhamdulillah kita dilahirkan sebagai seorang mukmin. Ini nikmat luar biasa. Maka lahir Islam lahiran, Islam keturunan itu anugerah. Jangan diejek. Karena banyak sekali orang mengatakan Islam keturunan gak benar ente, ya. Dia tahu sejarah kenapa ada orang lahir sebagai seorang beriman. Dulu dia pernah melihat baginda Nabi yang bernama Ahmad. Itulah maksudnya kan kuntu biyan wa adam baina ma'in wa tin. Aku sudah diangkat menjadi seorang nabi, sedangkan Adam belum tercipta. Di manakah itu? Itulah alam arwah. Di saat itu semua arwah datang kepada beliau. Yang tidak bertemu beliau, mereka menceritakan beliau di tempat-tempat yang lain. Itulah mungkin orang ini sekarang, ya. Dulu nggak ketemu Nabi langsung, ya udahlah kita buat aja majelis ketemu Nabi. Tapi tidak usah khawatir. Sebenarnya antum dulu sudah ketemu Rasulullah Sayyidina Ahmad di alam sana. Kenapa? Beliau mengatakan, siapa yang salawat kepadaku, Allah kembalikan ruhku, aku balas salamnya. Waktu kita di Mukim Sunnah, anak dari Dr. Izza nanya, pertanyaannya bagus. Sebanyak ini umat bersalawat kepada Nabi, terus bagaimana cara Nabi membalasnya? Saya, karena pertanyaannya pakai bahasa Arab, saya jawab pakai bahasa Arab. Tapi belum saya jawab semua. Saya jawab pakai kunci-kuncian, harapan dia mencari lebih. Sekarang saya buka. Bapak coba lihat lampu 1 atau 2 atau 3. Lampunya 1 yang dapat cahaya banyak tak? Betul? Cahayanya lampu banyak. Cahayanya menyebar. Ketika ada orang 100 di bawah lampu, berkurangkah cahaya lampu? Tidak. Rasulullah itu sumbernya lampu. Allah menyebutnya nurun ala nur. Ketika ada orang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pancarkan dari ruhnya nur ala nur,
cahaya berlipat cahaya, tembus kepada kalbu yang percaya kepadanya. Maka sebut saja nama Nabi Muhammad penuh cinta, pasti bulu roma kita berdiri. Katakan salam ala kau wahai Rasulullah, pasti mata kita berlinang-linang. Cuma karena malu kita tahanlah nangis depan orang. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, itulah jawabannya. Walaupun ada 1000 orang, 1.000.000 orang, 1.000.000.000 orang salawat kepada Nabi, Nabi itu disebut pelita. Anta syamsun, anta badrun, engkaulah matahari pelita, lebih mulia dari matahari siang tadi. Pelitanya Rasulullah tidak pernah terbenam, purnamanya Rasulullah tidak pernah menjadi sabit. Beliau selalu purnama. Itulah Al-Badar. Ini namanya kita Al-Badar juga. Masya Allah. Nanti siap-siap aja tuh. Gerakan akhir zaman itu seperti Al-Badar. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga majelis ini menjadi bagian pergerakan akhir zaman. Amin ya Rabb. Nabi Muhammad SAW ibarat matahari. Coba matahari ketika menyinari alam, jika bertambah 1000 planet di sekitar matahari, berkurang nggak cahaya matahari? Tidak, nggak ngaruh. Itulah cara Nabi menjawab. Jadi Nabi itu menjawab brek semuanya kena. Jika satu salawat dapat 10, satu salawat 10, hadir misalnya 100, dalam 1 detik 100 kali 10 jadi berapa? Dalam 1 detik. Jadi ini hitung-hitungan kita nih ya. Sekarang yang hadir ada berapa nih Pak Kiai? Gak tahu ya. Yang hitung ya. Apalagi yang gak kelihatan ya. Anggaplah yang hadir 100 tadi jadi berapa? 1000. Kalau 200 jadi 2000. Kalau 300 jadi 3000. Begitulah seterusnya. Makanya kalau ingin salawat kepada Nabi, ada salawat fardi, salawat sendiri-sendiri, ada salawat jama'i. Kalau kita kurang kuat energinya, maka kita bertemu orang-orang yang kuat energi cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, cinta itu energi. Al-mahabbatu quwwah. Cinta itu energi. Orang kalau sudah cinta jauh pun dia kunjungi, benar. Orang kalau sudah cinta gunung pun dia lewati. Kayak lagu aja ya. Itu benar. Nabi itu disebut sang pencinta yang menyebarkan cintanya pada alam semesta. Bahasa Arabnya rahmatan lil alamin. Maka pewaris Nabi pasti orang yang mencintai alam. Dia merawat alam. Maka saya meminta kepada para kiai di pesantren-pesantren tanam pohon-pohon biar hijau. Di satu pohon itu ada puluhan malaikat bertasbih. Maka orang-orang yang di pesantrennya, di perkarangannya kurang tumbuhan, itu malaikat pun kurang. Masih ingat kisah Nabi membelah pelepah kurma, satu ditancapkan ke kuburan, satu lagi ditancapkan kuburan yang lain. Apa kata beliau? Semoga yang di dalam diringankan selama itu pelepah masih basah. Di saat basah berarti masih ada malaikat yang bertasbih. Jadi kalau kita tanam pohon hijau, sejuk, tubuh merasakan sejuk, kolbu pun terasa bahagia. Ya, sepakat ya para kiai ya, para ustadz, tanam. Ya, nggak perlu nunggu dana pemerintah. Banyak kita pohon di sini. Ya, nunggu pemerintah dananya susah turun. Turun pun mungkin kena sikut di atas ya. Turun-turun sudah didiskon. Hobi diskon soalnya. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di kampung-kampung Madinah. Jadi Nabi ini suka jalan-jalan. Dan jalannya tidak sendiri, diajak 1 atau 2 orang. Karena 1-2 orang ini akan jadi saksi apa yang terjadi. Di saat berjalan, sampailah pada satu kampung.
Ada seorang perempuan datang kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, anakku sering kesurupan, sering diganggu jin, Ummu Sibyan." Bahasa Arabnya begitu. Kalau bahasa kita Ummu Sibyan apa nih, geng? Kuntilanak? Enggak. Apa Ummu Sibyan? Jangan hadir ya Ummu Sibyan, pergi sono. Enggak hadir dia ya, jauh dia insyaallah. Anak ini kemudian tidak dibacakan apa-apa, cuma Nabi tapping, Nabi cuma sentuh sedikit, ketuk 1, 2, 3 kali, lalu pergilah setannya, pergilah jinnya, sembuh sedia kala. Apa kata Nabi? "Ukhruj ya aduwallah," wahai musuh Allah, pergilah, pergilah ya. Kita ini karena bukan pewaris Nabi, meruqyah orang udah setengah jam, gak kabur-kabur setannya. Katanya hafiz ya. Hafiz berapa juz antum ya? Baca coba. Emang begitu cara Nabi meruqyah? Enggak. Meruqyah cara Nabi itu cara rahmatan lil. Saya heran ngeliat orang ruqyah pakai pukul-pukul dia. Ya, enggak ada rahmatnya. Saya mau tanya, seandainya itu jin, jin itu alam bukan? Alam ini berhak dapat cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita benar pewaris Nabi, kita cintai mereka semua. Maka jin pun kita sayangi. Gak boleh antum disakti mau hantam-hantam jin, kalau dia gak ganggu ngapain kita hantam? Usir aja dulu. Gak mau diusir baru cubit. Gak mau dicubit baru gorok. Terakhir itu ya, kan ada juga yang bandel-bandel itu. Ada tekniknya, Pak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan lagi, belusukan, ya. Belusukan sunnah. Karena ada belusukan tak sunnah, ya. Belusukan mau nyalon enggak juga. Ini belusukan Nabi nggak perlu nyalon, belum lahir udah jadi Nabi. Mau nyalon jadi apa? Jalan, tiba-tiba Nabi disamperin, didatengin oleh orang Arab Badui, dasar Arab Badui. Apa kata dia? Muhammad, ente benar Rasul? Nah, gitu ngomongnya. Kalau ente benar Rasul, boleh dites nggak? Tukang-tukang tes tuh Arab Badui. Tahu Badui? Kampungan, deso, kuno. Tapi Nabi terima karena Nabi menyayangi semua. Arab Badui pun yang gak sopan Nabi, bagi dia itu sopan. Kan banyak kampung-kampung gaya-gaya Badui, bukan Badui yang di Banten, gayanya Badui, suka ngetes. Pernah dites? Kayak Ahmad Idris? Pernah dites ya? Sering. Yang penting jangan dites kesaktiannya aja ya. Nanti antum kalah sama Kiai Ahmad Idris ya. Dia salawatnya banyak. Satu salawat 10 malaikat. Antum cuma pakai mantra-mantra ya lewat sama malaikat. Apa kata si Arab Badui? Hei Muhammad, jika ente Rasul, ente Nabi, utusan Allah, pasti ente bisa berkomunikasi dengan alam. Tuh pohon kurma, ada satu rumpun, panggil sini. Gaya bener ini orangnya. Kalau saya segampar itu, untung saya bukan Nabi ya. Kita ajak tuh kelompok subuhan, kepung. Ya, kepung-kepung cuma di klakson doang. Habis itu kita pergi lagi. Tapi Nabi penyabar. Ya baik. Apa kata Nabi? Ya ayyatuhan nakhlah, wahai pohon kurma, ta'ali, kesinilah. Bergeraklah pohon kurma itu. Itu kayak film-film animasi ya? Kayak film-film Hollywood. Bergerak itu. Belalak itu mata Arab Badui, kayak matanya mau keluar, jantungnya berdetak. Ini benar Rasul ini. Ya. Di situ dia langsung tersungkur mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Arab Badui tidak sampai maqam siddiq karena dia percaya harus pakai bukti. Buktinya bukan bukti batin, buktinya zahir. Maka iman dia hanya sampai zahir.
Ketika mereka datang ke Madinah, mereka mengatakan qalatil a'rab amanna. Orang Arab mengatakan kami percaya kepada engkau wahai Rasulullah, kami mukmin. Turun ayat, kalian belum benar-benar beriman, katakan saja aslamna. Baru Islam kok, baru terima, belum betul-betul percaya, karena masih suka uji-uji, ya? Masih suka uji-uji kiai, masih suka uji-uji mursyid. Jadi yang suka-suka menguji mursyidnya itu chip di dalamnya badui, deso, kampungan, enggak terdidik, suul adab. Itu intinya, suul adab. Tapi Nabi tidak masalahkan, karena Nabi memahami bahasa orang. Bagi orang Arab badui itu biasa, tapi bagi orang beradab itu luar biasa. Pilih mana, Pak? Abu Bakar As-Siddiq minta begitu enggak sama Nabi? Muhammad, ente benar Rasul, coba turunin hujan. Muhammad, ini hujan, kalau ente Rasul tahan hujan. Tadi Pak Dwi udah ketar-ketir, katanya hujan sore ya. Emang itu skenario Allah. Seharusnya sekarang hujan, Allah majukan sejenak. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Allah tahu para pecinta kekasihnya akan berkumpul, maka dimajukannya. Gombal. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan lagi. Tiba-tiba ada seekor onta tersungkur sujud di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong, bicara Nabi dengan onta. Ternyata ontanya meneteskan air mata. Dia ketemu Rasul, dia mengadu. Cuma dasar onta yang dia kadukan masalah hidupnya saja. Dia tidak bersaksi kepada Nabi. Dia cuma mengadukan nasibnya. Apa kata dia? Wahai Rasulullah, ente kan Rasul Allah, tolong selamatkan saya. Punggungku sakit setiap hari. Aku dibebani oleh tuanku, makanku sedikit, rumputnya tidak banyak. Yang dia kadukan urusan perut. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah dengan makom al-ibiliyah, tahu? Makom onta. Giliran mau mengisi perut, biar proyek sukses, kerjaan banyak duit, pitih banyak, kepeng. Biar kepeng banyak, sholawat. Biar duit banyak, sholawat. Apa bedanya antum dengan si al-ibil? Mohon maaf, ini udah zaman begini masih sholawat untuk kesuksesan dunia. Berarti antum betul-betul belum kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kenal Rasulullah namanya. Belum la ya'rifun Nabi. Bagaimana kita mau katakan ini? Bagaimana mungkin kami tidak mencintaimu? Ternyata cintanya bersyarat. Yang penting proyeknya beres dulu, baru saya sembelih kambing. Jadi kalau nggak sukses mau sembelih kambing. Kalau saya sukses nanti itu maulidnya Kiai Idris, Kiai Ahmad Idris, saya sokong, saya support. Kalau dia nggak sukses, dia nggak pernah sokong. Berarti cintanya bersyarat. Pantaskah dia mengatakan itu? Gak pantas. Ingin sembuh penyakit, emang kalau gak sembuh gak cinta Nabi lagi. Kata orang baca salawat tibil qulub biar sembuh. Kalau antum gak sembuh, gak salawat lagi ke Nabi. Emang begitu? Gak begitulah. Makanya imam yang nulis salawat ini memulai kalimatnya tibil qulub, baru jasad. Jadi kalau mau sembuh, sembuhkan dulu qalbumu, baru sembuh jasadmu. Banyak penyakit dimulai dari qalbu. Coba lihat, coba tanya dokter psikiater. Setiap penyakit fisik itu penyakit dimulai dari non fisik. Sudah terbukti secara ilmiah, bukan hanya kata-kata ustaz. Maka malam ini saya mengajak, ayo sholawat bukan karena syarat-syarat. Sholawat bukan karena pengen sukses. Sholawat bukan karena pengen duit banyak. Sholawat bukan karena pengen panjang umur, bukan.
Salawat karena Nabi layak disolawati. Salawat karena Allah pun bersalawat kepadanya. Salawat karena malaikat di semua tempat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kepada malaikat, malu kepada Allah. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan tanya bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, itu rahasia. Karena ini majelis umum, tidak mungkin kita buka semua, ya. Ada rahasia-rahasianya yang kita buka di umum, yang bisa dicerna oleh umum. Kalau enggak nanti antum garuk kepala. Ini Ar-Razi ngomong apa lagi, dongeng apa lagi, kata orang yang enggak paham, ya. Percaya enggak kejadian-kejadian tadi? Nabi manggil pohon, percaya enggak? Percaya enggak? Mau diulang lagi kisahnya? Badui. Apakah Umar pernah begitu? Enggak. Utsman pernah begitu? Enggak. Ali pernah begitu? Enggak. Mereka ini percaya tanpa syarat. Mereka berkorban tanpa syarat. Abu Bakar ketika menyerahkan hartanya semua kepada baginda Nabi, apa kata beliau? Wahai Rasulullah, ini yang bisa aku bantu. Apa jawab Nabi? Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Jawaban Abu Bakar, Allah wa Rasuluhu. Allah yang aku titipkan, Rasulullah yang aku titipkan. Percaya kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itulah bekalnya Abu Bakar. Abu Bakar enggak bilang, Pak Kiai, ini kambing satu, tolong doakan sukses usaha saya. Daging kambing cuma harga berapa? Berapa harga kambing? 2 juta. Murah sekali. Itu murah tuh ya. Mohon maaf ya. Untuk minta sukses dunia akhirat. Murah amat. Ustadz, ini untuk maulid 1 ekor kambing. Supaya apa? Sukses dunia. Malulah, malu ke Abu Bakar. Abu Bakar gak pernah ngomong gitu. Abu Bakar kasih karena Abu Bakar itu siddiq, dia cinta tanpa syarat. Di belakang Abu Bakar, mau nanti di belakang Abu Bakar, mau gimana caranya? Cintailah Nabi tanpa syarat. Salawatlah kepada Nabi tanpa niat, kecuali niatnya agar Allah melimpahkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil, ya. Kisah kecilnya ini diungkit-ungkit oleh Abu Darda. Datanglah Abu Darda dalam riwayat Imam Darimi, tadi riwayat Imam Abu Nuaim, Tabarani dan imam-imam yang lain, Imam Baihaqi. Di riwayat Imam Darimi, Abu Darda bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan engkau tahu engkau sudah jadi nabi?" Walaupun hadis ini sudah sering kita dengar, apa salahnya kita ulang sekarang, ya? Supaya kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Waktu aku main-main dengan saudara susuku, anak Halimah Sa'diyah, tiba-tiba ada 2 makhluk bersayap turun dari langit. Putih-putih pakaian mereka. Yang satu ngomong, "Heh, emang itu dia orangnya?" Kata yang satu lagi, "Emang." Gitu. Yang ngomong emang kedua itu Jibril. Yang pertama Mikail. Jibril sudah hadir saat Nabi lahir. Bahkan sering mendatangi Aminah saat Sayyidatuna Aminah hamil. Ahsan. Ini dia kurang sholawat deh, ya. Apa kata Mikail? Huwa, emang dia namanya Muhammad. Jibril jawab gimana? Huwa, nah dia orangnya. Jadi malaikat itu dialog juga, Pak. Jadi malaikat tuh ngeliatin kita juga tuh. Memang dia hadir malam ini gitu. Liatin tuh, Pak. Ditanyain tuh mereka tuh, di absen sama mereka.
Dongeng apa lagi katanya. Lalu apa kata Nabi? Dua malaikat ini tiba-tiba mengambilku, menggendongku, yang satu membedah tenggorokanku sampai ke dadaku. Dibelahlah, diambil jantungnya, dibersihkan, dimasukkan kembali. Karena ini operasi malaikat, jadi nggak luka. Tapi kalau yang operasi Pak Dokter, Bu Dokter, mungkin luka. Nah, inilah pengobatan atau teknologi malaikat, ya, teknik-teknik malaikat. Kita tidak bisa, Pak. Mungkin orang-orang tertentu Allah izinkan. Itu kejadiannya kapan? Nabi Muhammad lagi main kejar-kejaran sama anak Sayyidatuna Halimah Sa'diyah. Itu umur berapa? Anak-anak kalau kejar-kejaran umur berapa? Ini umur berapa, Dek? 6 tahun, kira-kira seumur inilah, 6 atau 7 tahun inilah, ya. Coba, antum masih ingat nggak dulu kejadian umur 5, 6 atau 7 tahun? Nggak ingat ya? Main pasir mulu ya? Atau mandi di Sungai Musi? Iya betul, mandi benar, pulang-pulang dipukul sama bapaknya. Mandi kau, renang kau, mati kau. Ya, emang begitu? Gak ingat ya? Kita seumuran anak-anak ini gak ingat, tapi Nabi ingat. Terus dari mana sebenarnya cerita Aminah lagi perutnya hamil, lalu diceritakan bahwa Jibril datang, malaikat datang, nabi-nabi datang, ucapin salam, dan mereka mengatakan Sammi waladak Muhammadan, sebutkan namai anakmu dengan Muhammad. Itu dari mana? Walaupun secara riwayat ada rawinya, tapi sebenarnya Nabi Muhammad sudah tahu. Kenapa? Kuntu nabiyyan, aku sudah nabi. Adam belum ada, Aminah belum ada, Abdullah belum ada. Jadi belum ngerti, Pak. Baru dengar ya, dongeng lagi. Tapi ini dongeng sahih. Ini asli. Nabi Muhammad mengingat sesuatu yang nggak bisa diingat orang lain. Jangankan cuma ingat waktu beliau di perut ibu, beliau bisa ingat beliau jadi nabi di alam sebelumnya. Ada yang ingat dulu ngapain? Antum ingat nggak dulu waktu di alam ruh kita ngapain? Nggak ada yang ingat kan? Karena tidak ada yang ingat, diutuslah nabi wafat, diangkatlah wali. Supaya ruh-ruh ini ingat lagi bahwa dia dulu pernah bersaksi kepada Allah, memandang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang hari ini beriman itu dulu dia mengitari Nabi, datang kepada Nabi, sowan kepada Nabi yang bernama Ahmad Muhammad. Jadi ini kita ngulang-ngulang aja, Pak. Alam ini cuma muter-muter aja kayak orang tawaf. Tawaf kan muter. Tapi putaran pertama, walaupun tempatnya sama dengan putaran kedua, tapi rasanya berbeda, pengalaman batinnya berbeda. Ini nggak tahu sudah putaran keberapa nih kita hidup di alam semesta. Sebelum masuk nanti ke alam yang setelahnya. Alam apa setelah ini? Alam barzah. Jadi kita ini sudah pindah-pindah. Antum itulah yang disebut alien. Ya, jadi nggak usah nyari-nyari alien ke planet lain. Kita alien itu. Nggak percaya tuh? Ini muka-muka alien nih ya. Macam-macam mukanya. Nabi Adam itu dulu di mana dicipta? Surga. Surga di mana? Inda sidratil muntaha. Di sisi sidratul muntaha. Sidratul muntaha kata Nabi dalam hadis Imam Bukhari, seperti syajarah, daunnya seperti telinga al-fil. Telinga apa? Gajah. Disitulah tertulis nama kita. Jam sekian di malam Rabiul Awal pertama ya. Semuanya si fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan hadir bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis Pak di situ. Kita sekarang cuma menjalaninya.
ditulis di situ, tapi Allah berikan kesadaran kepada pikiran kita, kesadaran kepada kalbu. Kita pilih jalan yang mana, di saat hadir tasdik atau saat hadir takzib, saat hadir menerima atau saat hadir kita malah menolak, saat hadir bertawadu atau saat hadir masih merasa dirinya ada sesuatu. Itu aja bedanya. Kita di majelis selawat nih, terus antum masih merasa alim. Nanti pas ganti alam kita nggak dipilih lagi ikut majelis Rasulullah, nggak dipilih lagi Pak. Maka malam ini jangan ada satu titik pun terasa saya lebih alim dari yang di samping, dari yang di depan. Nggak boleh. Saya lebih suci daripada kalian, nggak boleh. Sekali terbersit itu, kita nanti tidak diizinkan bermajelis dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham adab masuk majelis? Itu sebabnya masuk majelis itu baca istighfar, baca ta'awuz, supaya syaitan tidak membisikkan kepada kita, kamu orang paling suci, kamu paling alim, kamu tuh ilmunya lebih dari fulan. Hati-hati. Sekarang masih datang ke majelisnya. Kalau ini tidak kita kelola, nanti kita tidak diizinkan bermajelis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar semua para nabi berkumpul. Lalu mereka di saat berkumpul itu, ternyata para nabi ini dicari-cari oleh umat manusia. Dicari semuanya. Di Kitabul Iman bagian-bagian akhir Sahih Bukhari dan Muslim itu diceritakan detail sekali. Saya kalau membaca itu saya menggigil sendiri. Umat manusia bingung. Ini negeri apa ini? Gak ada yang jemput, gak ada yang nemenin. Bingung semua. Semua orang bingung. Maka mereka mengatakan, kita cari aja Nabi Adam. Datanglah ke Nabi Adam. Apa kata mereka? Wahai Adam, anta jadduna, engkau adalah jid kami. Engkaulah jid kami, kakek kami. Tolong berilah kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Kalian gak salah. Kalian ini bermasalah begini kan karena aku juga yang makan buah yang dilarang. Carilah Nabi setelahku, Nabi Nuh. Terus datang ke Nabi Nuh juga ngomong begitu. Waduh, kalian ini kan yang selamat dari sebagian umat manusia yang aku doakan agar hancur. Jadi dulu kalian punya om-om banyak, itu saya doakan semuanya mati. Kata Nabi Nuh, saya nggak tega kok saya mendoakan mereka keburukan. Dah carilah Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi. Nabi Ibrahim mengatakan, hai umat manusia, ini Ibrahim temannya Allah, tapi pernah berbohong 2 kali. Walaupun bohongnya untuk menyelamatkan diri, dan bohongnya itu tidak dosa, tapi Nabi Ibrahim hanya cari-cari alasan. Sebenarnya memang beliau kalaupun nggak melakukan itu tetap nggak bisa bantu. Ini alasan aja ya, alasan Nabi Ibrahim supaya bisa jawab. Pinternya Nabi Ibrahim ya. Kita ngomong begitu bukan sul adab. Nabi Ibrahim malah senang, ente tahu urusan aneh ya, ente ngerti juga rahasia. Dari mana kita tahu kalam ini? Nanti kata Nabi Ibrahim, datang ke Musa. Nabi Musa bilang datang ke Isa. Isa bilang datang ke Muhammad. Nabi Muhammad ngomong, jangankan kalian, Ibrahim itu butuh syafaatku. Terus kita siapa? Jadi seandainya Nabi Ibrahim pun tidak berbohong, Nabi Ibrahim tetap akan butuh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara nasab Nabi Ibrahim kakeknya Nabi Muhammad, tapi secara hakikat Nabi Muhammad adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Maka disebutlah Muhammad Abul Arwah. Muhammad itu bapaknya para arwah. Benar pakai, kalau salah mau ditegur ya. Benar, Muhammad Abul Arwah. Nabi Muhammad itu bapaknya para ruh. Secara zahir nasab benar. Nah ini pesan saya untuk orang yang merasa nasabnya tinggi, anak kiai, anak habib. Betul antum mulia, tapi dalam diri antum belum tentu mulia.
Harus disesuaikan frekuensi kemurnian di luar dengan yang di dalam. Jika tidak, di alam nanti mungkin dibuang oleh Sayyidah Fatimah, nggak diterima nanti. Maka ahlu bait itu kalau dosa, dosanya digedein Allah. Kalau kita yang hidung pesek ini, ya, kalau kita maksiat satu aja, kecil-kecil, besar-besar. Kalau ahlu bait zuriat Nabi, dosa Allah pandang besar, karena di darahnya ada darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab mulia boleh, tapi ruhnya belum tentu lebih tua. Ya. Ruh siapa yang lebih tua? Ruh yang paling kenal abur ruh, yang paling dekat kepada abur ruh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir zaman ini zaman kita ya, mari membuka kembali kajian-kajian tentang kerohanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Barzanji, apa Simtud Duror, tadi apa dibaca? Ad-Diyaul Lami. Itu gelar yang dikasih ke Ane waktu di Pekanbaru tuh kayaknya. Ya. Itu semua ada sisipan-sisipan rahasia-rahasia sebenarnya. Semoga nanti para masyaikh, para kiai ini mengupasnya di lain waktu. Atau ini kan masih ada ke depannya, masih ada malam besok. Ambil beberapa bait syarah, ambil beberapa bait, sebutkan rahasia-rahasia yang mereka titipkan, yang mereka simpan dalam bait-baitnya. Sampai jam berapa kiai? Sampai subuh. Mau subuh tidur, gagal cinta Nabi ya. Tapi kita nggak boleh salahin orang. Ngapain ente maulid kalau subuhnya nggak bangun? Itu dua hal yang berbeda. Maulid. Masalah dia nggak bangun subuh itu urusan dia, bukan salah maulid. Ini orang gagal fokus, pengen nyalahin, cari kesalahan. Ngapain ente maulid kalau subuhnya nggak bangun? Ada orang di luar sana nggak maulid, nggak subuh, kenapa nggak disalahin? Nggak ada kaitan, nggak fokus. Jadi orang-orang yang nggak fokus ini susah juga ngobrol sama mereka ya. Kita ngomong A, dia jawabnya B. Kita ngomong B, dia pakai Z ya. Suka-suka lah. Kul tamatta'u bi ghaizikum. Suka-suka, marah-marah lah ya. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal dan ingat waktu kecilnya, bahkan ingat waktu di perut ibunya, bahkan beliau ingat di saat alam arwah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang, Nabi nanya, ada yang nanya, jadi Nabi kayak dosen, kayak kiai, ada pertanyaan, kadang-kadang Nabi nanya gitu. Tahu-tahu ada sahabat berdiri, ana ya Rasulullah. Dikira mau nanya yang bagus. Pertanyaannya apa? Man ana ya Rasulullah. Tuh kan gaya deh. Ani siapa wahai Rasul? Sopan nggak ngomong gitu? Nggak sopan. Tapi orang ini Nabi fahami, orang ini lagi cari perhatian Nabi. Orang ini lagi cari perhatian Nabi. Tapi antum jangan cobain begitu ya. Kami soalnya bukan Nabi, jadi tidak punya kesabaran seperti Nabi. Ya, kalau ada yang begitu kita diamin aja ya. Terus Nabi nanya lagi, ada pertanyaan lain? Dia nanya lagi, man abi? Abuka fulan. Nanya lagi, waman abu abi? Bapaknya bapak saya siapa? Jadi dia ternyata punya nasab, tapi nasabnya nggak jelas. Nabi jelaskan nasabnya semua. Itu kalau disyarah hadisnya, Nabi menyebutkan nasabnya sampai ke atas. Di saat Nabinya anta bin fulan bin fulan bin fulan, cuma di hadis itu kan dipotong, diringkas itu hadis oleh rawinya. Nabi mengerti nasab. Sebutkan anta fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Mendengar Nabi menjawab begitu, tapi Nabi suaranya mulai meninggi, kira-kira begitu. Sayyidina Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Langsung Umar menegur sahabat yang tadi. Lalu mereka tobat, mengulang syahadatnya. Semuanya menangis. Ngetes Nabi dia ya. Minta ilmu nasab dia ke Nabi.
Saya bukan ahli nasab Pak ya, jangan tanya nasab antum, gak aneh ya. Paling antum bin, kita sebut nanti yang aneh-aneh ya, bin Gundruwo, bin Ummi Sibyan. Ternangis digituin ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terlahir, Sayyidah Aminah mengatakan, ra'aitu nuran yakhruj, aku melihat nur keluar dari diriku. Kata orang sebelah, orang tua Nabi masuk neraka. Ayo gimana? Antum terima? Ini bukan provokasi loh ya. Ada Pak Polisi nggak? Mohon maaf, ini bukan provokasi. Antum terima nggak orang tua Nabi dibilang orang tua Nabi masuk neraka? Terima nggak? Kata dia ada hadisnya. Gimana jawabnya? Suruh dia bacain hadisnya. Anggaplah sekarang dia ada ya. Sekarang lagi jawab dia. Ini loh hadisnya. Ja rajulun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi didatangi seseorang lalu bertanya, "Aina abi?" Di mana abahku wahai Rasulullah? Kata Rasulullah langsung kasyaf. Allah bukakan alam neraka dan surga. Dilihat-lihat daftar namanya enggak ada di surga. Jadi Nabi itu megang daftar nama orang surga. Daftar orang masuk neraka. Makanya Nabi tahu, wah, abah ente masuk neraka. Tapi kan nggak bisa ngomong kayak kita canda-candaan. Ini lagi serius, ini orang lagi serius. Karena dia mungkin beberapa hari mimpi bapaknya terus. Sedih gak orang ini? Sedih, maka dia buang muka. Falamma qafa, ketika dia berpaling pergi, Nabi panggil, wahai sahabatku sini. Nabi nggak tega ketika keceplosan menyebutkan rahasia masa depan. Bapak ente masuk neraka. Nabi kemudian ingat, aku kan rahmatan lil alamin. Bisa nggak tuh di switch sebenarnya? Sebenarnya bisa aja Nabi kasih syafaat selesai. Cuma Nabi nggak boleh cerita begitu. Itu hukum takdir. Kalau pakai syafaat selesai sebenarnya. Syafaat itu bukan hukum takdir Pak. Jadi antum kalau dihukumi pakai takdir mungkin masuk neraka semua, termasuk aneh. Tapi kalau pakai syafaat terbebas kita dari neraka. Maka minta syafaat itu wajib setiap hari dengan cara berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Oi fulan, jangan sedih, kira-kira bahasa begitu. Bapak aneh, bapak ente sama-sama di neraka. Supaya dia nggak sedih. Bapak Nabinya masuk neraka. Ya sudahlah, nggak usah sedih lah. Kira-kira begitu. Jadi Nabi tega nggak bikin orang sedih? Dia nggak ngerti hadis ini. Ini orang yang ngomong orang tua Nabi masuk neraka, tamat Madinah loh Pak ya. Gak ada urusan ternyata mau tamat mana. Kalau nggak ngerti adab kepada yang terkubur di Madinah itu, pulang-pulang tetap tidak beradab. Dia injak rumput-rumput. Dia injak pasir-pasir yang dulu diinjak oleh Rasulullah. Terus dia mengajarkan kepada jamaahnya, orang tua Nabi masuk neraka. Kira-kira gimana? Jika sahabat ini sedih, Nabi lebih sedih nggak? Nabi hatinya lebih lembut, lebih halus. Pasti Nabi lebih sedih. Seandainya benar orang tua Nabi masuk neraka, seandainya benar, tolong jaga hati Nabi. Seandainya hadis ini benar nih ya, jangan diungkit-ungkit. Cukuplah itu terdata, terinput dalam Sahih Muslim, tapi kita tidak kalamkan. Betapa banyak hadis sahih pemahamannya tidak sahih. Bahkan Quran yang pasti sahih itu pemahaman orang terhadap Quran tidak sahih, apalagi hadis Nabi. Siap jaga adab ke Nabi? Siap mengawal ulama-ulama kita yang membela Nabi? Ya, kalau ada orang bilang orang tua Nabi neraka, kita apain? Jangan ditonjok Pak. Ya, dia ajarin adab ke Nabi. Ya, antum kayaknya udah siap aja nih mau perang. Jangan, ntar dulu perangnya nanti. Sekarang perang argumen dulu, perang adab. Ajarin dia adab. Ajarin dia bilang ini. Kalau ada orang ngomong orang tua ente masuk neraka gimana? Kalau dia mungkin terima kali ya, karena dia memusyrik-musyrikan abahnya kali.
Kalau kita nggak berani, itu su'ul adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini badan saya udah mulai alarm nih. Udah 1,5 jam ya. Gimana Kiai? Khalas. Hah? Antum senang amat didongengin ya? Senang diceritain, padahal bisa baca sendiri. Lanjut cerita Nabi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini loncat-loncat ceritanya. Kita ambil clue-clue yang indah-indah supaya kita tambah ngerti siapakah Rasulullah yang kita sebut-sebut. Ketika Nabi Muhammad di padang mahsyar, para nabi pun minta bantuan Nabi. Bantuan itu, mungkinkah kita dapat bantuan kalau kita tidak kenal? Mungkin nggak? Kalau nggak ada kenalan di polisi, berani nggak bentak-bentak polisi di jalan? Pasti nggak berani. Pak polisi itu baik-baik Pak. Cuma kita ini kalau pas di stop, kita ditegang. Langsung lawan Pak polisi. Pak polisi kan bukan malaikat, dia bisa marah deh. Ya. Kita marah, dia marah juga. Kadang-kadang dia mainin ya. Ya mereka kan bashar, manusia juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nggak punya kenalan yang membawa kita kepadanya, gimana nasib kita nanti di padang mahsyar? Seperti antum nggak punya kenalan di jalan, ditilang Pak polisi. Syukur-syukur yang nilang tetangga samping. Syukur-syukur majelis, satu majelis. Saya pernah ditilang sama polisi ya, di jalur Sudirman, Jakarta. Habis ngisi pengajian, kena ganjil genep. Ganjil genep. Saya waktu itu belum hafal plat mobil saya berapa. Walhasil ditilanglah, udah ditulis. Saya nggak pakai kopiah Pak, kopiah saya sembunyiin emang. Kita mau uji juga nih Pak polisi. Pak polisi ini hormat nggak sama orang yang khidmah buat agama? Udah ditulis, udah tanda tangan, udah disita itu SIM saya. Kan gawat kalau SIM kita disita, ya nggak? Terus dia bilang, Bapak mau kemana? Dari mana? Wow. Manusia nih, bukan robot. Saya dari pengajian, mau pengajian. Terus kok lewat sini Pak? Saya mau lewat ke kiri, tapi saya nggak tahu jalan Pak. Jujur aja. Itu kertas langsung dia masukin. Udah Pak Ustadz, ganti namanya. Tadi Pak Ar-Razi, sekarang dipanggil Pak Ustadz, jalan. Hati-hati Pak Ustadz, malah dihormat sama kita. Ya, saya jadi GR Pak. Di situ saya paham, ternyata yang jaga di jalan itu banyak orang baik juga. Ternyata usut punya usut, di antara mereka itu banyak juga yang suka majelis sholawat. Cuma antum kan suuzonanya sama polis ya. Kalau itu karena dia tahu dia suka pengajian. Cukup kita sebut saya suka pengajian, saya dikasih syafaat Pak di jalan. Ukuran hukum saya ditilang, tapi syafaat karena menyebut pengajian. Itu baru di jalan dunia. Kalau gimana di jalan akhirat? Syafaat itu perlu sekali. Tapi masalahnya pengajian udah nggak ada di padang mahsyar. Jadi antum ditanya antar sama malaikat, mau kemana? Mau pengajian? Dia bilang, bro, udah nggak ada pengajian di sini. Bohong tuh ya. Terus gimana? Harus jawab, saya umat Muhammad sedang mencari baginda Nabi Muhammad. Jika engkau malaikat tahu kemana arahnya, tunjukkan aku. Malaikatnya bilang, saya juga nggak tahu. Saya juga mau tahu, mau tanya kepada engkau. Katanya ente umat Muhammad, dulu pernah sholawat gak di muka bumi? Malah dikerjain malaikat tertu ya. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, semuanya butuh syafaat Nabi. Apalagi kita ya, bukan Nabi. Bagaimana supaya kita dibantu orang? Maka syafaat itu kuncinya cuma satu, ma'rifat, mengenal.
Sejauh apa kita mengenal Nabi, sejauh itulah Nabi mengenal kita. Sebanyak apa kita komunikasi salawat kepada Nabi, sebanyak itulah beliau, bahkan 10 kali lipat beliau membalas salam-salam kita. Maka jangan kurang salawat setiap hari, dari 313, 400, 500, bahkan 1000. Lagi jalan, jangan sok sibuk. Kita ini sibuk main handphone, bukan sibuk salawat, ya. Ustadz, saya sibuk, ente sok sibuk. Emang gak bisa salawat lagi di atas motor? Emang gak bisa salawat lagi di mobil? Emang gak bisa salawat ketika duduk diam mau berbaring? Tapi kalau rasa Nabi hadir, gak mungkin kita sambil berbaring. Makanya dilatih-latih merasakan hadirnya Nabi. Ada namanya mahallul qiyam. Mahallul qiyam itu belajar-belajar menghargai, menghormati kalau Nabi hadir. Pertanyaannya, Nabi masih ada gak? Tadi kita udah baca satu selawat, ruh Nabi jawab. Kalau Nabi jawab, ruhnya di bumi ini atau di alam ruh? Di alam ruh. Ruh kita dengan ruh Nabi, kata beliau, al arwah junudun mujannadah. Isi cukup berenungi. Salah apa aku dulu di alam sana, ya. Jadi nggak usah disesali. Emang ini sudah jalannya, dan itu tidak masalah, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Anal Fatih, akulah sang pembuka. Semua nabi tidak bisa buka jalan, akulah yang buka. Saya baru disampaikan oleh guru saya beberapa hari yang lalu. Kisah yang kita kenal selama ini, tapi kami pun baru sadar. Kenapa satu-satunya Nabi yang naik ke langit lewat pintu yang ada di Masjidil Aqsa, yang di situ ada satu batu, namanya batu apa? Sakhra. Ya, satu-satunya batu yang Nabi SAW dulu naik dari situ ke arasy Allah. Satu-satunya nabi yang lain tiada begitu. Nabi Musa mi'rajnya ketika berkalam, mi'raj rohani. Nabi Nuh, Nabi Yunus, semuanya. Nabi Ibrahim mi'raj ketika dibakar. Ketika beliau dibakar, beliau sibuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Api menjadi dingin. Itulah mi'rajnya Nabi Ibrahim. Dia tidak merasa dengan api, dia mendengar kalam Allah kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, didengar oleh Nabi Ibrahim, jadilah kamu dingin. Maka api dalam akidah Ahlus Sunnah panas bukan karena si api, tapi karena ada kun dari Allah. Allah mengatakan kun, panas dia. Kun bardan, dingin dia. Jadi kalau kita dihadang api, kita berlindungnya kepada Tuhan api yang berkalam kun kepada api, bukan kepada apinya. Tapi sayang di bumi ada yang menyembah api, namanya kaum Majusi. Kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Nabi yang naik dari Sakhra, tembus sampai ke aras. Dan antum jangan kira di aras itu Nabi ngelihat Allah begini seperti antum ngelihat aneh sekarang, enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dinaikkan, dimi'rajkan ke puncak arasnya, beliau sajidan, sujud kepada Allah. Maka diabadikan jadi salat, aqrabu ma bainal abdi wa rabbih fis sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah saat sujud. Walaupun kita sujud di bumi, tapi ruhnya Allah terbangkan ke aras. Itu baru disebut mi'rajnya orang yang salik, mi'rajnya para aulia arifin. Kalau kita sujud masih di tanah ya, benar, belum merasa sujud di sana ya. Nabi Muhammad Allah kasih unjuk, nih batu. Kita buka-bukalah kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, Imam Ahlus Sunnah yang punya tafsir Al-Qurtubi, yang mengerti ilmu hadis dan mensyarah Sahih Muslim.
Apa kata beliau? Nanti umat manusia akan berangkat lewat sakhrah, lewat batu yang ada di Masjidil Aqsa. Tapi satu-satunya nabi yang diperjalankan dari sana, yang diberitahu inilah batunya, cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain tahu Masjidil Aqsa di mana, tapi mereka tidak tahu lewat mana naiknya. Yang tahu cara naiknya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, hatta Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim kakekku secara nasab, butuh aku cucunya secara nasab, karena aku adalah ayahandanya secara ruh. Jadi yang sebenarnya tua siapa? Nabi Muhammad apa Nabi Ibrahim? Yang tua siapa? Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Yang tua siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ada cinta Nabi Muhammad di kalbunya, dia tua. Dia yang ada ma'rifatun Nabi di kalbunya, dia orang tua walaupun mukanya masih muda. Karena orang-orang ini akan tahu beradab kepada orang yang lebih tua. Yang gak punya adab kan anak-anak, dan kita malah senang. Kalau anak-anak beradab malah kita bingung. Ini makhluk apa nih ya? Jadi kalau anak-anak di masjid lari-lari itu biasa Pak. Tapi kalau bapak-bapak di lari-lari di masjid, saya curiga. Kalau anak-anak guling-guling itu gak apa-apa. Tapi kalau seumuran beliau nih guling-guling, saya takut Pak. Ruqyah saya gak mempan nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bersalawatlah dengan salawat Al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Al-Khatim. Antum kalau ngafal yang panjang itu aja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Al-Khatim wa ala alihi wa sallim. Udah selesai. Gampang kok salawat, gak usah panjang-panjang. Tapi kalau mau yang lengkap, yang dulu dikeluarkan oleh Imam Mahmud Al-Kurdi, kemudian diajarkan kembali oleh Sidi Ahmad Tijani. Apa lafaznya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Yang enggak pernah nyantri susah ngapalnya. Udah, mau ngapalin sebentar enggak? Yang pendek aja. Ayo coba ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Al-Khatim wa ala alihi wa sallim. Ulangi. Allah wa ala alihi wa sallim. Waduh, hafalannya cepat sekali bagi. Ini berkahan tuh mana nih? Ya, coba setiap kali baca ayat begini hafalannya. 30 hari sudah 30 baris. Tapi inilah keberkahan maulid. Kita hafal karena cinta. Orang yang baca kalimat ini nanti dia dapat kunci syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia menyebut salah satu sifat Nabi, Al-Fatih dan juga Al-Khatib. Jadi nanti walaupun Nabi Ibrahim itu nabi, kita lebih dulu masuk surga kalau kita ahli surga. Nabi mengatakan, aku dan umatkulah yang dahulu, tapi beliau kan nungguin umat terdahulu. Jadi kita masuk surga, Nabi belum masuk surga. Itulah ayahanda ruh. Ayah itu mau nggak makan, yang penting anaknya makan. Maka Nabi itu sibuknya bukan main hilir, mudi, timur, barat cari siapa yang dulu pernah sholawat kepadanya. Itu ada tanda di jidatnya. Siapa yang dulu ikut sunnah berwuduknya, nanti bercahaya tangan, mukanya, kakinya. Siapa yang dulu mandi wajib, ketika dia hadas besar, tubuhnya bercahaya. Nabi lihatin cepatnya, tapi karena beliau cahaya, semuanya cepat, semuanya terkendali. Nabi Muhammad SAW belum masuk surga, kita sudah masuk surga.
Tapi pas masuk surga, dia sudah ada juga di dalam. Itu bingung tuh. Antum kalau nggak percaya nanti masuk aja surga ya. Nabi lagi sibuk ngurusin para nabi di luar, para umat terdahulu di luar. Tapi ketika kita masuk ke dalam, di surga Firdaus ada beliau. Gimana ceritanya tuh? Apa kata Nabi? Inna lillahi ma'aitu rahmah. Allah punya 100 rahmat. 1 di dunia, 99 di akhirat. 99 di akhirat. Rahmat Allah. Rahmat. Coba kembali ke Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Engkau itu aku utus adalah sebagai rahmat. Engkau itu rahmat, hai Muhammad. Jadi rahmat yang ada di 99, di 100 tingkat surga, itu rahmat Nabi Muhammad semua. Itu nur Nabi Muhammad semua. Maka orang ketika masuk surga, dia bingung, kok ada nur Nabi di dalam. Padahal Nabinya lagi urus umat terdahulu. Naik lagi ke makom berikutnya, surga yang di atasnya, ada lagi Nabi di situ. Tapi yang paling sempurna itu di bagian surga yang tertinggi. Maka Nabi mengatakan, "Idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus." Jika kamu minta surga, mintalah Firdaus. Kenapa Firdaus? Di surga Firdaus ada nikmat di atas semua nikmat surga. Tapi sekali 500 tahun. Setiap pagi dan sore Allah memperlihatkan nurnya, cahayanya, sifat-sifat kesempurnaannya. Maka di saat itulah semua makhluk di surga yang ada di Firdaus, mereka lupa dengan nikmatnya istri yang banyak, mereka lupa dengan nikmat makanan yang lezat, mereka lupa dengan semua nikmat. Yang mereka lihat cuma Allah, pemilik surga. Terpana. Mereka lupa dengan nikmat malam pertama, lupa semua tuh. Lupa semua. Yang diingat cuma Allah. Berlalulah waktu pagi, masuk waktu duha, mereka tidak melihat lagi Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala. Tapi sehari semalam di sana, dari pagi sampai sore, 500 tahun di dunia. Berarti sekali 500 tahun kita bisa melihat wajah Allah di surga. Di surganya dihitung pagi sampai sore. Jadi pagi sampai sore di surga itu lamanya bukan main. Lamanya bukan main. 500 tahun. Sehari semalam dihitung 1000 tahun. Ada di sini yang umurnya 500 tahun. Ya, berarti ketemu dengan Syekh Abdul Somad ya. Ketemu dengan Kusyasi, Qurani. Waduh, horor juga tuh orang ya. Mungkin mukanya udah nggak ada dagingnya kali ya. Terakhir, sahabat-sahabat, teman-teman yang melakukan Allah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mau mengenal Nabi itu tidak mungkin lewat buku. Tidak mungkin lewat YouTube. Tidak mungkin lewat lembaran-lembaran kertas. Maka Nabi memberikan jalan keluar. Apa kata beliau? Tuba liman ra'ani. Tuba liman ra'a, man ra'a, man ra'a. Sampai 7 kali Nabi ngomong. Beruntung yang memandangku, percaya kepadaku. Beruntung yang tidak memandangku, tapi memandang orang yang dulu pernah sempat memandangku. Abu Jahal memandang Nabi enggak? Abu Jahal? Enggak. Abu Jahal memandang Muhammad bin Abd. Yang dia ingat Muhammad nasab, bukan Muhammad ruhani. Jadi kalau antum nih lihat, biasanya pesantren itu rame, orang luar yang isi. Orang kampung situ nggak rame. Kenapa? Orang kampung bilang, dulu main pasir samping rumah saya aja kan jadi kiai. Nggak percaya dia kalau orang itu bisa berubah. Dulu tawuran sama anak saya, gitu. Susah diterima. Ya. Makanya kita kalau naruh anak itu bisa jauh-jauh, karena kita kurang percaya sama orang yang dulu mungkin maling rambutan kita. Sekarang jadi ulama. Karena kita tidak memandang Nabi secara fisik dan rohani,
Maka pandanglah orang yang ketemu Nabi. Siapa? Sahabat? Sahabat Nabi ada nggak sekarang? Nggak ada. Terus gimana? Cari murid sahabat Nabi, tabi'in. Ada murid tabi'in? Nggak ada. Maka caranya gimana? Carilah orang yang bertemu tabi'in atau bertemu muridnya tabi'in atau murid sampai sekarang. Makanya para masyayikh kita mengajarkan al-musalsal bi ru'yatin Nabi. Ada musalsal, melihat Nabi, memandang Nabi. Musalsal itu artinya menirukan guru. Sebagaimana guru kita dulu menirukan gurunya. Maka berkatalah guru kami, Syekh Ahmad Marwazi, dulu aku memandang guruku Syekh Yasin Al-Fadani, dan guruku mengatakan, aku dulu memandang guruku Syekh Omar Hamdan. Aku mengatakan, guruku mengatakan, aku memandang guruku terus sampai kepada sahabat Nabi mengatakan, aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung punya guru. Di samping saya ada murid-murid kiai-kiai, murid habaib. Ada Habib Umar gurunya, ada Kiai Zain Syukri gurunya, ada guru fulan-fulan. Mereka semua pernah memandang guru yang bersambung kepada Sang Maha Guru, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hanya melihat guru rasanya adem, apalagi melihat Sang Maha Guru. Maka nanti kalau kita mampu diizinkan Allah memandang nur wajahnya, kita tidak akan ada yang sanggup. Enggak ada yang sanggup. Abu Bakar itu enggak sanggup lihat wajah Nabi. Apa kata Abu Bakar? Setiap kali aku melihat wajahnya bercahaya. Enggak sanggup lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan wajah beliau adalah orang yang dulu tidak kenal Nabi. Si perempuan yang dulu di tengah perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi mengatakan, wahai perempuan, wahai ibunda, izinkan kami memerah susu dari kambing yang kurus itu. Kata si ibu-ibu, ambil aja, kurus, gak penting. Terus dia liatin, kok diperah, air susunya keluar, tambah banyak, tidak ada habis. Dia liatin siapa yang memerah susu, dia liatin siapa yang meminum susu. Disitulah dia bisa cerita. Cerita itu ditulis oleh Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari, judulnya Asy-Syama'il An-Nabawi, Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syama'ilun Nabi, cerita fisik Nabi. Perempuan ini sumbernya. Inilah untungnya dulu ada perempuan gak kenal Nabi. Jadi orang gak kenal Nabi pun jadi rahmat. Kenapa? Karena berkah dia kita bisa kira-kira membayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh dibayangkan, yang enggak boleh dibayangkan Allah. Ada sahabat pulang dari Syam, pulang dari negeri Syam. Ketika sampai di Madinah, dia langsung sujud. Nabi kemudian buru-buru mengambil tangan orang ini, mengangkat kepalanya. Apa-apaan ente? Jangan sujud kepada manusia. Kalau manusia boleh sujud ke manusia, istrilah yang harus sujud ke suami. Nih hati-hati nih istri-istri nih. Boleh galak sama suami, tapi respect dan cinta harus juga tinggi kepada suami ya. Ini korban-korban dibentak istri nih kayaknya. Apalagi ini udah jam segini nggak pulang-pulang juga mas, nggak pulang-pulang juga nih. Benar ya, istiqomah dibentak nak istri. Ya itu istrinya lagi kangen. Jangan dibentak balik, bilang aja tunggu sayang. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat kepala dia. Engkau tidak boleh sujud kepadaku. Padahal Nabi itu ketika datang onta-onta sujud kepadanya. Ketika ada pohon-pohon sujud kepadanya. Tapi Nabi tidak izinkan kita sujud. Tapi Nabi izinkan orang Yahudi masuk Islam mencium kakinya. Maka sahabat kemudian ada beberapa yang mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun diamalkan oleh Imam Muslim, murid Bukhari. Ketika Imam Bukhari mengajar, apa kata beliau? Izinkan aku mencium tangan dan kakimu. Coba kalau kelompok sebelah tahu, mereka nggak mau lagi mungkin mempercayai Imam Bukhari dan Muslim. Malaikatnya menurunin hujan kayaknya. Jadi kita harus selesai cepat ini. Udah dikasih kode kita ya, anginnya udah mulai kencang.
Sabar malaikat. Pecinta Allah, pecinta Rasulullah, mari kita sampaikan salam kita kepada Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Salam atas engkau, salam atas engkau wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wahai Allah ya Rabbana, izinkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kami. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidana al-Fatih. Salam atas engkau wahai pemilik kunci-kunci syafaat, pemilik kunci-kunci surga. Izinkan kami mendapatkan syafaat uzmamu, syafaat agungmu. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua sahabat Abuya yang sudah mendukung channel ini. Semoga diberikan rejeki yang berlimpah. Selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Dimudahkan dalam segala urusan. Dan semoga diberi kesabaran serta kekuatan dalam menghadapi segala ujian. Dan semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam. Itu jadi rendah ya. Jadi mudah terpedaya. Orang sakit sama Pak, karena pengen sembuh akhirnya bernyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah ke sana lalu melakukan apa yang disarankan si dukun iblis itu. Dia tidak baca doa. Maka disitulah yang dikatakan Nabi, iblis alias Azazil menyertainya dalam melakukan hubungan suami istri. Hamillah perempuan, tapi itu bukan anaknya Sam'un. Zahirnya anaknya Sam'un, batinnya anak Azazil atau iblis. Azazil ini iblis yang dulu goda Nabi Adam, Pak. Udah tua itu iblisnya. Namanya apa tadi? Azazil, cakep ya namanya. Jangan dikasih ke anak Pak ya. Azazil gelarnya iblis. Jadi dalam bahasa tertentu ada nama, ada gelar. Lahirlah si anak, dikasih namalah Musa. Musa itu artinya anak air. Begitulah lebih kurang. Kalau orang-orang Ibrani, bahasa Ibrani menyebutnya Musa. Sya. Ya. Musa bin Syam'un. Anak air, jadi mirip dengan Nabi Musa bin Imran. Nah, Nabi kita namanya Nabi Musa bin Imran. Beda ya, sama-sama di air, dihanyutkan di air. Bedanya Musa bin Syam'un ini, negeri Samara itu mengalami bencana banjir. Banjir Pak, habis, satu penduduk habis, orang tuanya hanyut gak tahu kemana. Musa bin Syam'un waktu itu umurnya masih setahun atau 2 tahun, diutuslah oleh Allah Jibril alaihissalam untuk membawa anak ini ke suatu pulau. Begitu riwayatnya. Dibawalah ke suatu pulau. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, surat Toha. Ya. Di ayat berapa ini ya? 96 kali ya. 96 apa 97. Qala basurtu bima lam yabsuru bih faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabastuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Apa kata Samiri? Nanti kan gelarnya Samiri. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, ada apa dengan Musa Samiri? Kok kamu bisa bikin berhala bisa ngomong?
Kata dia apa? Basurtu bima lam yabsuru bih. Aku dapat melihat yang mereka tidak bisa lihat. Nah, siapa yang dilihat oleh si Musa bin Sam'un al-Samiri? Jibril. Jadi Jibril alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengajar dia. Ini persis seperti dulu ketika terjadi bencana alam semesta, kiamat pertama di bumi. Hancurlah itu karena kelompok jin Banul Jan, itu mereka menghancurkan bumi, Pak. Melakukan kerusakan, membunuh. Dulu jin itu, jin Banul Jan namanya, itu kelompok yang lebih tua dari iblis sekarang ini. Itu mereka di bumi bertubuh fisik, Pak, ada jasadnya. Melakukan kerusakan di muka bumi, maka Allah kiamatkan bumi. Kiamatnya kiamat kecil. Maka larilah mereka ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, begitu di hadis riwayat Imam Al-Hakim. Larilah ke laut, larilah ke sungai, larilah ke gunung-gunung, larilah kalau yang bisa bersayap, lari ke awan. Bumi hancur, ya. Di saat itu terjadi banjir bandang juga di muka bumi. Allah utus juga Jibril untuk menyelamatkan anak jin namanya Azazil. Persis ceritanya. Ya, ini bukan dongeng loh Pak ya. Jangan antum tuduhannya dongeng, ini kajian hadis, kajian riwayat. Tapi ada yang Israiliyat, ada yang tidak. Karena ini sumber cuma ada di Israiliyat, kita ambil Israiliyatnya. Ada yang tidak Israiliyatnya, ya nanti yang hadis Abu Daud tadi. Maka Azazil ini yang mendidik siapa? Sama. Jibril juga diajarinlah zikir, berzikirlah dia. Berhasil naik langit 1, berhasil langit 2, itu ribuan tahun si Azazil berzikir. Sampai kemudian ke langit ke-7 dan diizinkan kemudian menjadi penjaga surga. Menjadilah dia selevel dengan malaikat. Si Azazil. Jadi mirip-mirip cerita Sunggokong ya. Beda Pak. Ya, cuma kalau ada mirip-mirip barangkali dulu emang ajaran-ajaran yang ada di China itu emang inspirasinya dari sini juga. Ya. Diizinkanlah Azazil memimpin ibadah ahli surga. Di belakangnya malaikat, dia di depan. Tinggi nggak tuh posisinya? Nah itu si Azazil. Yang dia kemudian punya anak-anak jasad namanya Musa. Atau alias Samiri, gelarnya Dajjal. Itu dia. Jadi orang itu ada nasab jasad, ada nasab batin. Ini nasab batinnya dia. Maka kalau menikah harus baca ya, belajar tuh doanya biar nanti nggak kerasukan. Kerasukan tuh nggak mesti kesurupan ya. Kerasukan setan ketika kita bersyahwat tapi tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pendek cerita, dibawalah Samiri, Musa bin Sam'un Samiri ke satu pulau, diajarkan dia. Itu Samiri, ini jarang riwayat menyebutkan. Dia itu susah jalan Pak. Jadi perkembangannya itu lamban. Maka di hadis Abu Daud, ini disebutkan ya, bahwa Samiri itu qasirun ya. Inna masihat dajjal rajulun qasirun afhaj ja'dun a'war matmusul ain laisa bina ti'atin wala jahra. Si Musa bin Sam'un alias Samiri, al-Masihud Dajjal, dia matanya belean. Jadi bukan seperti yang diimajinasikan orang satu mata gitu ya, bukan. Itu ilustrasi aja, ilustrasi seniman. Matanya 2, cuma satunya belean Pak, atau belean enggak Pak? Ya. Dia itu sampai berapa tahun gak bisa jalan, tapi tetap diajarin oleh Jibril, diajarin zikir. Nah, matanya tuh belean dua-duanya. Ketika umurnya 7 atau 10 tahun, itu matanya satu kebuka, satu bagian kiri. Yang kanannya masih tertutup sampai saat ini. Gitu. Jadi ini tuh kayak ada yang nempel terus di sini tuh, di mata dia.
Dan itu permanen, nggak bisa diapa-apain. Nah, berkat zikir-zikir yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam, maka saktilah itu si Musa bin Sam'un alias Samiri. Maka dia mampu melihat yang tidak bisa dilihat orang awam. Ini ayatnya ya. Qala basurtu bima lam yabsuru. Aku mampu lihat yang mereka tidak lihat. Apa yang dia lihat? Dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian di Bidayah wa Nihayah dikatakan, ra'aitu Jibril. Aku melihat malaikat Jibril. Ini dalilnya nih. Dan ini bukan cocok logi Pak, emang begitu. Di pulau itu kemudian dia menjadi dewasa, tapi seperti yang dikatakan tadi, jangan dibayangkan Dajjal itu gede badannya. Enggak, tapi dia keker Pak. Rajulun qasirun. Laki-laki yang pendek. Pendek dia. Cebol kali ya orang nyebutnya. Apa sih istilahnya, saya nggak ngerti deh. Ya. Afhaj ja'ad ya. Jadi jidat itu kecil ya. Lalu kemudian karena kesaktiannya itu dengan nama-nama Allah yang Allah kasih. Jadi Jibril itu memberikan ajaran, harapannya si Samiri ini bisa menjadi hamba Allah. Tapi ternyata nggak berhasil. Di pulau itu siapa yang lewat dia bunuh, ada binatang dia bunuh, memang sadis. Siapa yang ganggu dia dibunuh, siapa yang nasihatin dia bunuh. Cuma Jibril doang yang nggak berani dia lawan. Maka berhasillah dia kemudian dengan kesaktian itu, mungkin lewat perahu segala macam, sampailah dia di daratan. Ya. Pada masa Nabi Musa, dia datang ke negeri yang dimana Bani Israel datang ke sana. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi berkhalwat ke Goa Tursina 40 hari ya. Ingat-ingat nih, 40 hari. Dalam masa 40 hari itu Samiri sanggup menyesatkan semua Bani Israel kecuali cuma beberapa orang. Yang dititipkan waktu itu siapa? Nabi Harun. Nabi Harun sanggup nggak? Enggak. Maka dalam surah Al-A'raf dari ayat 148, 154, Toha 83 sampai 98 itu diceritakan bagaimana Nabi Harun diancam untuk dibunuh. Kamu macam-macam bunuh gitu. Nah, Nabi Harun ini yang jenggotnya panjang, Pak. Ini yang kita ceritakan beberapa bulan lalu, yang mereka gagal paham kelompok sebelah ya. Itu pujian itu, tapi mereka salah paham. Nabi Harun jenggotnya panjang. Kayak sufi-sufi sekarang juga. Jenggotnya panjang, Pak. Ya. Ini yang sekarang dipakai oleh Yahudi Ortodok. Apa itu penghinaan? Di mana saya menghinanya? Karena mereka memotong dan niatnya emang ingin memfitnah kita. Tapi ya sudah kan, saya udah maafin Pak, dan saya minta maaf. Ya. Untuk apa keras-kerasnya? Tapi mereka tetap bully, ya biarin aja. Kita nggak ada urusan. La nakhafu laumata laim. Kita nggak takut dicaci maki. Itu diajak debat sedikit sama teman saya langsung diblokir. Kita dicaci maki tiap hari, nggak ada kita blokir, kita biarin aja. Ya. Kecuali ngomongnya kasar-kasar, jorok-jorok, ini kita nggak hiraukan ya. Ya. Ini udah muncul nih. Ini hati-hati Pak ya. Di dalam diri kita ada sisi apa? Binatang ternak, ada sisi sifat binatang buas. Kalau ada orang, kalau lagi tengkar, ngomong jorok itu di dirinya lebih dominan sifat binatang ternak. Ngerendahin orang, cari makan lu gitu ya. Mau terkenal lu gitu. Ya. Nggak fitnah, nggak makan. Nah ini tanda isi perutnya cari makan, cari makan, cari makan. Jadi dia kalau mandang orang ceramah, dikira cari makan. Emang kita nggak punya kerjaan, ya. Emang kita pengangguran, dituduh-tuduh begitu. Ini karena karakter itu. Bapak jalan nih, ngelihat ada orang laki perempuan jalan Pak. Terus kita mikir, wah habis mojok nih. Otak kita yang jorok Pak. Otak kita jorok, kita tuduhkan kepada orang. Jadi sebenarnya kita lagi membaca diri sendiri.
Nah, hati-hati di situ ya. Kalau karakternya buas, wah, ini cari lawan terus. Kata-katanya kasar, anjing lu, ya, bunuh lu. Tuh kalimat-kalimat begitu. Kalau bahasanya dominan syaitan di dalam dirinya, bahasanya pakai dalil-dalil, tapi habis itu diplesetin, dalil plesetin. Teks-teks, hujah-hujah, kitab-kitab digunakan untuk mencaci maki. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kita dari dulu dicaci maki, kita biasa aja. Cuma mengatakan seperti itu jadi ramai. Ya sudahlah ya. Maka teman-teman para pejuang Ahlus Sunnah, gak usah khawatir kalau di fitnah-fitnah itu biasa aja. Ya. Nah ini bagian dari fitnatut Dajjal. Teman-teman yang melakukan Allah. Lalu Nabi Harun yang jenggotnya panjang, yang sekarang dilestarikan oleh Yahudi Ortodoks, ya, berarti bagus dong jenggot ini, bagus sebenarnya. Itu kemudian ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa. Itu ada di surah Al-A'raf itu ya. Apa kemudian kata Nabi Harun? Ya. Wahai Musa, aku diancam bunuh oleh mereka. Wah, memang dari dulu ngancam-ngancam bunuh nih, turunan-turunan mereka nih Pak. Ini gayanya begitu. Ayak tulu nih, ya. Mereka ngancamku dengan pembunuhan. Ini gayanya dari dulu. Maka Nabi Harun pun tidak berdaya. Maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada mereka untuk tobatnya dengan bunuh diri. Nah, coba perhatiin. Yang syirik tobatnya bunuh diri. Giliran datang ke Samiri, apa kata beliau? Ma khatbuka ya Samiri. Fama khatbuka ya Samiri. Begitu dalam surat Thaha. Kok giliran ke Samiri ngomongnya lembut-lembut amat? Karena Nabi Musa faham yang punya hak mengalahkan Samiri bukanlah beliau, tapi umat Nabi Muhammad SAW lewat tangan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Oh, berarti siapa yang membunuh Samiri? Nabi Isa. Ini ceritanya di situ Pak. Karena Samiri tahu ajalnya ada di tangan Nabi Isa, oke, berarti kan? Karena Samiri sadar bahwa ajalnya ada di tangan Nabi Isa, maka dia membuatlah penipuan, konspirasi pertama terhadap Nabi Isa. Itulah terjadi pembunuhan terhadap sosok yang mirip dengan Nabi Isa. Jadi dia nyamar jadi murid Nabi Isa. Kenapa? Karena dia tahu dalam suratan takdir yang diperlihatkan oleh Allah melalui Jibril, yang membunuh kamu nanti adalah Al-Masih Isa. Dia ingin membunuh Nabi Isa karena ingin merubah jalan takdirnya. Itu Pak. Jadi yang coba-coba merubah jalan takdir ya pengikut Samiri. Jangan coba-coba. Mirip-mirip ya. Orang-orang yang menentang jalan takdirnya, inilah Samiri. Berhasil nggak dia? Ketika dia menjebak Nabi Isa, berhasil nggak dia? Dia nggak berhasil. Yang dibunuh, yang disalib siapa? Dalam tradisi kita loh ya, riwayat kita, Yudas Iskariot. Meskipun dalam agama Nasrani, itu yang disalib tetap Nabi Isa. Nah itu urusan perbedaan faham lah ya. Namanya beda agama ya, beda faham. Beda mazhab aja beda faham, masa beda agama nggak boleh beda faham. Ya. Nah ini versi kita loh ya, versi kita. Bahwa Nabi Isa tidak disalib. Nah, ayatnya kan jelas ya. Innama syubbiha, sesungguhnya hanya diserupakan dengannya. Ya. Diserupakan dengan Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidaklah menyalib Nabi Isa, tapi hanya diserupakan. Nah itu mainannya sih Samiri. Ini otaknya cerdas. Sekelas Nabi Isa bisa dijebak, maka murid Nabi Isa cuma 11. Inilah yang disebut Hawari. Yang mengikuti ajaran Nabi Isa lewat jalur yang 11,
ini baru benar. Sampai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar jalur itu bukan ajaran Nabi Isa. Ya. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita buktikan di kitab-kitab terdahulu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada kita. Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah. Kita bisa cek ya. Kitab terdahulu yang berbahasa Arab tulisannya la ilaha illallah. Nabi Isa disunat enggak, Pak? Nabi Isa disunat. Apalagi Nabi Isa sholat. Nabi Isa mirip sekali yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhasil membunuh Nabi Isa kemudian diangkat wa rafi'uka ilai. Meskipun ada penafsiran Nabi Isa sudah diwafatkan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Di sini kata kuncinya bahwa mutawaffi wafat dalam bahasa Arab ada artinya tertidur, ada artinya disempurnakan, ada artinya kematian. Dari mana kita tahu bahwa Nabi Isa di situ tidak diwafatkan dalam arti kematian? Karena ada lafaz setelahnya wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mewafatkan engkau hai Isa dan mengangkat engkau kepadaku. Itulah yang ditemui oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit. Waktu Isra Mi'raj, benar. Ketemu ya? Waktu sholat di Masjidil Aqsa itu beliau juga hadir. Ketika naik ke langit ketemu lagi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi benar gak Allah ada di langit? Adanya para nabi pada di langit, Pak. Lihat hadis Mi'raj dalam Sahih Bukhari ada 5 riwayat berbeda-beda versi. Tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Allah di langit. Yang ada adalah ruh-ruh para nabi, orang-orang suci ada di langit. Yang ngaku-ngaku nyantri di langit ketemu gak sama Nabi? Kalau enggak jangan ngaku ya. Kan ada nih orang ngaku, saya nyantri belasan tahun di langit. Ya, tinggal kita cek aja. Ketemu gak sama Nabi Isa? Nabi Idris? Karena syaitan gak bisa menyerupakan diri dengan para nabi. Karena dalam diri para nabi itu ada nur kenabian, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang melakukan Allah, lalu apa yang terjadi pada Dajjal ini, Samiri ini? Tiba-tiba hilang aja beritanya, Pak. Dikira tugas dia selesai karena dia menganggap sudah membunuh Nabi Isa. Ternyata belum. Dapat kabar lah dia belum. Hilanglah riwayat tentang itu. Baru muncul kemudian riwayat Imam Muslim, Tamim Ad-Dari. Dia ini pelaut. Jadi pelaut di zaman Rasulullah, ini ada beberapa sahabat, salah satunya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari bercerita bahwa beliau terdampar di satu pulau dan ketemu sosok berbulu. Maksudnya pendek, berbulu, keker gitu. Dan dia sedang dirantai. Ada makhluk namanya Jasasa yang membawa dia. Jasasa ini binatang melata yang kemudian ngajak dia ketemu. Dilaporkanlah pengalaman itu kepada Nabi dan Nabi membenarkan itulah si Dajjal. Dan di riwayat-riwayat yang lain memang sahabat-sahabat tertentu dikirim oleh Rasulullah ke pulau tersebut. Cuma riwayatnya tidak sampai derajat sahih ya. Jadi sahabat-sahabat yang terus melihat itu. Berarti di zaman Rasul Dajjal dibelenggu, Pak, di satu pulau. Di mana pulaunya? Bukan di segitiga Bermuda, Pak. Itu pulau dia, tapi itu bukan di situ. Pulau dia, Pak, tapi bukan di situ ya. Jangan cocok logi. Tapi namanya kok Bermuda, Pak? Kayak bahasa Melayu ya. Bermuda. Kita masuk ke hadis Abu Daud. Ya, hadis Abu Daud, judul babnya Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Ini Huzaifah Al-Yamani dan Abu Mas'ud Al-Badri, bukan Ibnu Mas'ud ya. Apa kata beliau? Ijtama'a Huzaifah Abu Mas'ud, faqala Huzaifah berkata, la ana bima ma'ad Dajjal a'lamu minhu. Saya lebih mengerti persoalan Dajjal daripada Abu Mas'ud. Nah, ini dalil boleh ngomong saya tahu,
dalam bab keilmuan untuk membagi keilmuan, bukan untuk gagah-gagahan. Tapi ini sambil candaan nih, Huzaifah ini sambil candaan sama dia. Oh, aku lebih tahu dari dia gitu. Ya. Bukan bilang saya lebih mengerti daripada kamu boleh ngomong gitu ya. Jangan ngambil lapak saya, nggak begitu Pak ya. Kan ada juga yang dai begitu ya, nggak mau diambil lapaknya. Emang lapak ini milik dia. Inna ma'ahu bahran min ma' wa nahran min nar. Sesungguhnya Dajjal itu mempunyai lautan air dan nahran min nar dan sungai api. Ini maksudnya apa ya? Nanti kita coba lihat. Falladhi tarawna annahu min nar ma'un. Yang kamu lihat itu adalah api, hakikatnya adalah air. Yang kamu lihat bahwa itu ma, itu adalah nar. Itu adalah, kamu lihat dia air, itu api. Kata Abu Mas'ud, hakadha sami'tu Rasulullah SAW. Saya juga mendengar begitu. Nah, ini penciriannya. Berarti Dajjal ini pembohong nggak? Airnya api, apinya air. Ini baru simbol. Ini baru simbol. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, kita dianjurkan berdoa. Dan ujung doa itu, wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah, kekacauan al-masih ad-dajjal. Ini jelas, ini lafaznya. Fitnah. Fitnah itu ada pra kemunculan, ada saat kemunculan. Masih ingat tadi saya menyebutkan 40 hari Nabi Musa, dia sanggup menyesatkan Bani Israel padahal ada Nabi Harun, ada Nabi Yusha. Tapi sanggup dia kemudian menyesatkannya. Karena kesaktian dia itu tidak ada pada Nabi Harun. Nabi Harun bukan bertinggal sakti, tapi dia nggak diberi kelebihan itu. Nabi Musa pun tidak boleh mengeksekusi Samiri, Dajjal. Lalu di akhir zaman Nabi mengatakan, berlindunglah kamu dari fitnah Masih Dajjal. Karena itu lama Pak. Fitnah Masih Dajjal ini sudah dimulai dengan virus-virus ini. Ini analisa Al-Habib Al-Adni. Ya, kita bisa lihat kajian-kajian beliau, ulama Yaman, temannya Habib Umar, namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Ternyata ini disepakati oleh banyak ulama, begitu juga masyaikh-masyaikh saya, dan saya sepakat dengan itu. Bahwa virus corona ini awal daripada fitnatut Dajjal. Apa arti fitnah tadi? Kekacauan. Kacau nggak di negara? Kacau Pak. Ya, nggak ada negara yang aman dari corona, nggak? Ada nggak? Nggak ada. Brunei, ntar lagi Pak. Semuanya kena. Semoga aja nggak terlalu parah gitu. Semuanya kena Pak. Nggak ada negeri kecuali kena semua. Puncaknya nanti ada musibah kelaparan nanti, ya. Ketika negara utang, bayar, beli vaksin udah jadi Tuhan sendiri. Kita dengan kaget mendengar beberapa kaum intelektual yang ngerti agama ngomong, virus ini bisa diselesaikan hanya dengan satu hal, vaksin. Lah. Jadi musyrik dia tuh. Ya. Bung Karno ketika memerdekakan negeri ini, dia menyebut dengan rahmat Allah. Walaupun dia berjuang habis-habisan, masuk penjara, keluar penjara, diasingkan, dia nggak mengatakan hanya dengan cara berjuang, enggak. Dia memulai dengan atas rahmat Allah. Itulah simbol kewalian Bung Karno. Ini orang lupa nih. Kita lupa kan? Kita kira pendiri bangsa ini bukan seorang wali. Wali Pak, dia waliullah. Maka dia sayang dengan ulama-ulama. Cinta dengan ulama-ulama. Loh kok sekarang ada yang ngaji sejarah mengejek Soekarno? Ngisi di sini kalau nggak salah ya. Oh gawat ini Pak. Itu bisa berbahaya itu. Perkaranya bisa panjang nanti itu. Ngisi di sini loh Pak. Lalu berani kemudian
memfitnah Bung Karno. Nah, kembali ke yang tadi. Ya. Samiri sebelum keluar akan terjadi fitnatud dajjal, fitnah Masihid Dajjal, dan itu lamanya bukan main. Puncaknya nanti adalah kelaparan yang berkepanjangan. Ini kita simbolnya, kita lihat berapa tahun Nabi pernah mengalami kelaparan. Masih ingat nggak riwayatnya? 2 atau 3 tahun? 3 tahun. Dan ini akan berulang kembali. Akan ada masa, Bapak hitung aja yang ahli ekonomi, yang bisa menghitung-hitung devisa negara, kira-kira bangkrutnya negara kita tahun berapa nih? Kalau vaksin nggak bekerja, virus terus merajalela, mutasi, kira-kira tahun berapa? Hitung aja Pak. 2027, 28, 29, 30. Bisa jadi lebih cepat. Waduh, Pak Mirwan nakut-nakutin kita nih. Kata Pak Mirwan 2024 Pak. Belum Pak, 2024 masih ada duit. Masih ada devisa. Ya. 2024 kalau hitung-hitungan mereka masih ada. Ini dari tahun kemarin sama sekarang, negara udah ngabisin duit untuk persoalan COVID ini udah banyak sekali. Dan itu bukan negara kita loh Pak ya. Saya dapat kabar dari sahabat saya, ya jamaah kita juga di Ekuador, kedubesnya Pak, ya Pak Agung dan istrinya, itu ngabarin, di sana negaranya nggak sanggup Pak beli vaksin. Kalau di Indonesia kan kedubes negara lain aja divaksin ya, dan itu gratis. Tapi dasar orang Indonesia nggak suka bersyukur, ngeluh tiap hari, ngata-ngatain tiap hari. Nggak ada rasa syukurnya. Dikasih vaksin gratis juga. Ya. Nggak dikasih vaksin, rame. Dibilang membunuh rakyat. Ya. Dikasih vaksin, rame. Lockdown, rame. Nggak lockdown, rame. Bingung kan negara kita Pak. Ya kayak masjid inilah. Ini pengurus kan pusing nih. Dibuka, ada yang ngeritik. Ditutup, ada yang menghujat. Bingung kan? Selamat bingung Pak ya. Ini perjuangan akhir zaman Pak. Pengurus mundur, hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasihan Pak ya. Nih, aduh jamaah ini kadang-kadang mulutnya sama komentar-komentarnya kadang nggak pakai hati, nggak punya perasaan. Ini orang tiap hari diteror terus. Aduh, saya kasihan. Sekarang ini yang paling saya kasihan selain masyarakat di luar, itu pengurus masjid. Yang kedua, yang ngurus masyarakat kita, yang ngurus negara ini, serba salah. Kenapa masjid menjadi sorotan? Karena masjid bawa simbol agama Pak. Kalau negara emang dari dulu udah dikritik.